Halo, salam semua. Pada video ini kita akan membahas mengenai grup faktor. Nah, pertama kita harus paham terlebih dahulu mengenai koset dan teorema Lagrange. Di sini dijelaskan definisi 1. Relasi A identik dengan B mod H adalah suatu relasi ekuivalen pada G. Kelas ekuivalen yang memuat A dapat ditulis sebagai bentuk HA sama dengan HA di mana H elemen H disebut koset kanan dari H dalam G, dan bila AH sama dengan AH di mana H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Nah, unsur A disebut generator dari koset tersebut. Contoh, misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan modul 4 adalah suatu grup dan H sama dengan 0 dan 2 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Maka untuk penyelesaiannya, G dengan operasi penjumlahan sama dengan modul 4 sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini sebagai generatornya dan H sama dengan 0 dan 2. Pertama, kita menentukan koset kiri. Karena ini dengan operasi penjumlahan, maka untuk koset kirinya A tambah H, maka diperoleh pertama 0 tambah H sama dengan 0 tambah 0, 2. Karena hanya tadi adalah 0 dan 2, maka diperoleh 0, 2. Begitupun seterusnya sampai 3 tambah H. Setelah menentukan koset kiri, kita akan menentukan koset kanan, berarti H tambah A. Maka yang pertama, H tambah 0 sama dengan 0, 2 tambah 0, maka diperoleh 0, 2. Begitupun seterusnya sampai H tambah 3. Nah, dapat dilihat koset kiri sama dengan koset kanan. Dari contoh tersebut, ternyata bahwa setiap koset mempunyai unsur-unsur yang sama banyaknya. Akan kita gunakan hasil tersebut untuk membuktikan teorema yang terkenal, yaitu teorema Lagrange. Teorema 1 Lagrange. Bila G adalah suatu grup terhingga dan H subgrup dari G, maka partisi H membagi partisi G. Dapat dibuktikan, misalkan koset-koset kiri dari H dalam G membentuk partisi dari G, sehingga G dapat ditulis sebagai gabungan dari koset-koset yang lepas atau disjoin sebagai berikut. G sama dengan A1H gabung A2H gabung A3H gabung seterusnya sampai AKH. Nah, untuk suatu himpunan terhingga dengan unsur-unsur A1, A2, A3 sampai AK elemen G, partisi H adalah sebagai banyaknya unsur-unsur dalam tiap-tiap koset. Jadi, jumlah semua unsur dalam gabungan adalah G sama dengan A1H gabung A2H gabung A3H gabung seterusnya sampai AKH sama dengan partisi G. Oleh karena itu, partisi H membagi partisi G. Contoh, dalam contoh 1, G dengan operasi penjumlahan yaitu 0, 1, 2, 3 dan H sama dengan 0 dan 2. Nah, misalkan kita ambil koset kiri, maka 0 tambah H itu sama dengan 2 tambah H sama dengan 0, 2, dan 1 tambah H sama dengan 3 tambah H sama dengan 3, 1. Sehingga kalau 0 tambah H gabung 1 tambah H sama dengan 0, 1, 2, dan 3 yang merupakan grup G, dan 0 tambah H iris 1 tambah H sama dengan himpunan kosong. Nah, dengan kata lain, koset-koset dapat membentuk partisi. Artinya, gabungan dari koset-koset itu dapat membentuk grup itu sendiri, dan irisan dari kedua koset tersebut dapat membentuk himpunan kosong. Definisi kedua, bila H adalah subgrup dari G, maka banyaknya koset yang berbeda dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G dan ditulis sebagai indeks H dalam G. Definisi 3, bila G adalah suatu grup terhingga dan H merupakan subgrup dari G, maka
indeks H dalam G sama dengan partisi G per partisi H, atau partisi H ini membagi partisi G. Definisi tersebut merupakan akibat langsung dari pembuktian teorema Lagrange. Fungsi teorema Lagrange salah satunya adalah untuk mencari banyaknya koset relatif yang ada pada subgrupnya, seperti yang akan diperlihatkan pada contoh berikut ini. Contoh, dalam contoh 1, kita bisa menggunakan teorema Lagrange untuk mencari banyaknya koset relatif, yaitu indeks dari H dalam G adalah sama dengan indeks H membagi banyaknya indeks G, di mana indeks G 4 dan indeks H 2. Berarti 2 ini membagi 4, yang mana hasilnya adalah 2. Jadi banyak koset relatif adalah 2. Kemudian kita masuk membahas subgrup normal dan grup faktor. Definisi 4. Misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya. Dari definisi tersebut dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu grup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset kiri dari H dalam G sama dengan koset kanan dari H dalam G. Jika H adalah merupakan subgrup normal dari grup G, di mana G dengan operasi bintang dan G per N adalah himpunan semua koset-koset kiri atau koset-koset kanan dari N dalam G yang didefinisikan GH bintang NH sama dengan G bintang N kali H. Dari penjelasan tersebut, maka adapun definisi dari grup faktor adalah sebagai berikut. Bila H adalah subgrup normal dari grup G, di mana G dengan operasi bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H bintang G, di mana G elemen G membentuk grup H per G dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh H G1 bintang HG2 sama dengan H G1 bintang G2, disebut grup faktor G oleh H. Contoh, misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan modulo 6, yang berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah suatu grup, dan H sama dengan 0, 2, dan 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H, yaitu G per H. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu akan ditunjukkan bahwa grup tersebut merupakan subgrup normal, di mana koset kiri sama dengan koset kanan. Pertama, kita tentukan koset kiri, kemudian kita tentukan koset kanan. Nah, dapat dilihat koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga H sama dengan 0, 2, 4 merupakan subgrup normal dari grup G. Sekarang kita akan menentukan koset relatif grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut. Indeks G per H sama dengan indeks H dalam G sama dengan partisi G per partisi H, di mana partisi G sebanyak 6 dan partisi H sebanyak 3. Berarti 6 per 3 sama dengan 2. Berarti banyak koset relatif dari grup faktor tersebut adalah 2. Misalkan kita ambil koset kiri. Dapat dilihat dari koset kiri ini 0 tambah H sama dengan 2 tambah H sama dengan 4 tambah H sama dengan 0, 2, dan 4. Kemudian 1 tambah H sama dengan 3 tambah H sama dengan 5 tambah H sama dengan 1, 3, dan 5. Berarti dua koset relatif tersebut adalah 0 tambah H sama dengan H sama dengan 0, 2, dan 4. Dan yang satunya lagi 1 tambah H sama dengan 1, 3, dan 5. Adapun daftar Cayley dari grup faktor di atas adalah sebagai berikut. Nah, daftar Cayley di atas sudah memenuhi sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Maka dapat disimpulkan himpunan 024 dan 135 dengan operasi penjumlahan membentuk grup faktor.